Saat ini di bulan Oktober berbunga pada bulan Juli dan Agustus, bunga teratai masih mempertahankan vitalitas yang kuat. Bahkan di musim dingin yang bersalju, bunga teratai ini akan bertahan di lingkungan alami. Lahan budidaya untuk pertanian padi biasanya memiliki banyak kelembapan. Jadi membentuk kolam yang bagus itu mudah buat dalam kondisi lingkungan yang menguntungkan ini. Terletak di kota Siheng, Taman Hiburan Teratai ditempatkan dengan baik dengan berbagai jenis bunga teratai. Di masa depan, dengan menyusun destinasi ramah lingkungan, taman ini akan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Khususnya, fasilitas besar dan kecil dengan tampilan yang serasi ditempatkan dengan kolam tempat bunga teratai tumbuh sebagai latar belakangnya. Teratai dan tanaman tahunan dari genus Lotus. Bunga lili air memiliki daun yang menempel di air, sedangkan bunga teratai memiliki batang yang menjulur ke atas air, dan daunnya mengambang di udara. Bunga asli India. Ketika Anda memikirkan bunga teratai, mudah untuk memikirkannya seperti tumbuhan air yang terapung di kolam, namun sebenarnya tumbuh di lumpur sawah dan rawa. Ini digunakan tidak hanya untuk tujuan hiasan, tetapi juga untuk dimakan dan sebagai obat. Tujuannya, sehingga batang akar teratai, lotus root, sering dijadikan makanan di Korea. Oleh karena itu, terkadang saat Anda pergi ke daerah pedesaan di musim panas, Anda dapat menemukan tempat di mana bunga teratai ditanam dalam jumlah besar sebagai pengganti padi. Bunganya indah dan harum, sehingga festival teratai sering diadakan. Seringkali disalahartikan dengan bunga lili air, yang berasal dari Mesir, namun membedakannya lebih mudah dari yang Anda kira. Daun bunga teratai menonjol di atas air, sedangkan daun bunga lili air menempel di dekat air. Menurut standar akademik, teratai, nelumbo, dan teratai, nymphaea, benar-benar berbeda dari tingkat kelas. Teratai berasal dari keluarga teratai dari ordo Protea, dan teratai berasal dari keluarga lili dari ordo Protea. Fakta ini terungkap pada tahun 1995. Dari segi filogeni, teratai lebih dekat macadamia dibandingkan dengan teratai, dan lebih dekat dengan pohon pisang raja sebagai spesies tumbuhan yang ada. Warna bervariasi, mereka disebut teratai merah muda, teratai putih, teratai kuning, dan teratai biru, tapi sebenarnya warnanya mendekati ungu. Daun teratai mempunyai khasiat menolak air, jadi ketika air hujan terisi sampai batas tertentu, mereka akan jatuh. Ia juga tidak basah oleh air berlumpur, dan para ilmuwan mempelajari strukturnya dari daun teratai, yang memiliki khasiat tersebut. Untuk membuat peralatan makan dan kain yang tidak pernah basah. Daun teratai biasa berukuran cukup besar untuk menutupi wajah seseorang. Namun daun teratai yang tumbuh pesat bisa melebihi tinggi seseorang bahkan keluar dari air, dan daunnya cukup besar untuk dijadikan payung. Tentu saja Anda harus pergi ke air untuk memetik daun teratai, namun pada hari hujan, air naik sehingga sulit untuk menggunakannya sebagai payung. Terkadang orang mengatakan mereka melihat daun teratai tumbuh di tanah, tapi kemungkinan besar mereka tertukar dengan talas.